Berikut saya mulai susunan bab 10, Manajemen Tiban dan Implementasinya di Era Efisiensi Pemerintah serta Dampaknya terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, dengan format buku ajar lengkap. Bab 10, Manajemen Tiban dan Implementasinya di Era Efisiensi Pemerintah serta Dampaknya terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Pengantar konseptual. Kebijakan efisiensi pemerintah, yang ditandai dengan pemangkasan anggaran, pengetatan birokrasi, hingga digitalisasi layanan publik, telah memberikan dampak besar terhadap pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Di tengah dinamika ini, banyak kebijakan, proyek, dan program perguruan tinggi yang muncul atau berubah secara tiba-tiba. Maka lahirlah kebutuhan akan manajemen Tiban, sebuah pendekatan manajerial berbasis kesiapan, kecepatan, fleksibilitas, dan kolaborasi instan dalam merespons kebijakan pemerintah yang tidak selalu datang dalam bentuk perencanaan jangka panjang. Bab ini mengupas secara mendalam bagaimana manajemen Tiban diterapkan oleh pimpinan dan sivitas akademika dalam merespon kebijakan efisiensi pemerintah, serta dampaknya terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Landasan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran, Quran Surat Al-Insyirah, 94:6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini memberi inspirasi bahwa setiap kondisi menekan seperti efisiensi anggaran pemerintah pasti menyimpan peluang inovasi. Manajemen Tiban hadir sebagai wujud ikhtiar menciptakan kemudahan melalui kecakapan manajerial. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan pekerjaan, ia menyempurnakannya. H.R. Tabrani. Tugas-tugas Tiban yang datang mendadak tidak berarti dilakukan sembarangan. Prinsip itkan, profesionalisme, menjadi dasar utama agar manajemen tetap berjalan optimal meskipun dalam tekanan waktu. Kajian teoretis. 1. Era efisiensi pemerintah. Kebijakan efisiensi di era digital mencakup penurunan anggaran rutin pendidikan tinggi, pengalihan program berbasis output ke outcome, digitalisasi dan otomasi layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut pimpinan perguruan tinggi lebih gesit, berbasis data, dan inovatif, serta mampu membuat keputusan cepat terhadap perubahan eksternal. 2. Prinsip manajemen Tiban. Manajemen Tiban bukanlah improvisasi tanpa dasar, melainkan responsif terhadap situasi mendadak, fleksibel dalam penggunaan sumber daya, kolaboratif dalam mengaktifkan tim kerja temporer, berorientasi solusi, bukan pada keluhan birokrasi. 3. Relevansi pada pendidikan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, manajemen Tiban menjadi kebutuhan ketika program studi mendapat panggilan akreditasi mendadak. Dosen harus segera merespons peluang hibah atau publikasi. Rektor harus merespons surat edaran atau kebijakan mendadak dari kementerian. Contoh praktik atau implementasi. Pendidikan, ketika anggaran pengadaan buku atau praktikum dipotong, dosen secara spontan berinovasi dengan media daring, konten open source, dan pembelajaran berbasis proyek menggunakan sumber daya lokal. Penelitian, banyak dosen merespons peluang hibah penelitian berskala kecil secara cepat, meskipun tenggat waktu sangat singkat. Strategi tim lintas prodi dan riset tematik menjadi solusi Tiban yang efektif. Pengabdian kepada masyarakat, dalam situasi bencana alam atau pandemi, pengabdian masyarakat tidak lagi menunggu proposal panjang, tapi dilakukan cepat melalui tim relawan dosen mahasiswa dan kolaborasi dengan LSM atau komunitas. Studi kasus atau analisis isi. Studi kasus, efisiensi anggaran pengabdian Universitas X. Pada 2023, Universitas X mengalami pemangkasan 40% anggaran pengabdian. Sebagai respon, LP2M membentuk unit pengabdian cepat yang langsung menyesuaikan tema, lokasi, dan bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan logistik. Hasilnya, pengabdian tetap berjalan di 12 desa menggunakan sistem Sivitas Bermitra. Mahasiswa diarahkan membuat proposal kegiatan langsung ke pemerintah desa. Publikasi hasil pengabdian dilakukan secara daring melalui jurnal institusi.
Ini adalah contoh implementasi manajemen Tiban dalam pengabdian dengan hasil tetap produktif meskipun dalam tekanan efisiensi. Solusi atau implikasi praktis. Pemetaan tugas Tiban, perguruan tinggi perlu memiliki unit pemantau kebijakan yang bisa memetakan dan memproyeksikan tugas mendadak dari kementerian, Ledikti, dan mitra eksternal. Tim Respons Cepat Tridharma, dibentuk tim dosen lintas bidang yang disiapkan untuk tugas Tiban, akreditasi, publikasi, program Kampus Merdeka, DLL. Digitalisasi proses cepat, semua SOP manajemen Tiban dibuat dalam bentuk sistem daring untuk mempercepat pengumpulan data, pelaporan, dan aksi lapangan. Kesimpulan. Era efisiensi pemerintah membawa tantangan besar bagi manajemen perguruan tinggi. Namun, dengan pendekatan manajemen Tiban, perguruan tinggi dapat tetap produktif, adaptif, dan inovatif. Penerapan manajemen Tiban dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian bukan hanya soal bertahan, tetapi justru membuka ruang transformasi institusional. Kunci keberhasilan terletak pada kesiapan SDM, fleksibilitas sistem, dan semangat kolaboratif. Jika Anda setuju, saya akan lanjutkan menyusun bab 10 ini dalam format Word lengkap seperti sebelumnya. Lanjut. Baik, berikut adalah penjelasan mendalam tentang kebijakan efisiensi pemerintah ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keterkaitannya dengan kebutuhan manajemen Tiban di lingkungan pendidikan tinggi. Analisis kebijakan efisiensi pemerintah dalam perspektif politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Aspek politik, desentralisasi, pengendalian, dan stabilitas. Kebijakan efisiensi pemerintah seringkali berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian fiskal untuk menjaga stabilitas nasional. Dari sisi politik, kebijakan efisiensi lahir dalam konteks desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat mengurangi beban keuangan dan mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Tekanan geopolitik dan internasional, seperti ketergantungan pada utang luar negeri, krisis global, atau komitmen terhadap kebijakan lembaga donor internasional, misalnya reformasi birokrasi dan good governance. Konsolidasi kekuasaan, di mana efisiensi digunakan sebagai instrumen kontrol dan harmonisasi kelembagaan agar tidak ada kebebasan fiskal yang liar di level instansi. Implikasi manajemen Tiban. Perguruan tinggi sering menjadi sasaran kebijakan efisiensi secara mendadak karena dianggap sebagai unit kerja non-produktif secara ekonomi. Maka manajemen Tiban diperlukan untuk mengimbangi arah kebijakan politik dengan sikap akademik yang gesit dan solutif. 2. Aspek ekonomi, pengurangan beban fiskal dan optimalisasi output. Dari sudut ekonomi, kebijakan efisiensi muncul dari kebutuhan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran. Meningkatkan efisiensi belanja negara, dengan menghindari program yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mendorong kampus menjadi lebih entrepreneur, kampus berbasis bisnis akademik, dan tidak bergantung pada dana APBN semata. Contoh konkret di pendidikan tinggi. Pemangkasan DIPA hibah penelitian dan pengabdian. Skema matching fund yang mengharuskan kampus mencari mitra industri. Prioritas anggaran hanya untuk kegiatan berbasis indikator kinerja utama, IKU. Implikasi manajemen Tiban. Kampus harus cepat mencari alternatif pendanaan, CSR, kolaborasi industri, dana desa, crowdfunding, dan mendesain ulang program kerja dalam waktu singkat. Disinilah manajemen Tiban menjadi penopang adaptasi ekonomi kampus. 3. Aspek sosial, tekanan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan murah. Dari sisi sosial, efisiensi muncul karena masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, murah, dan transparan, termasuk di sektor pendidikan. Perubahan gaya hidup digital masyarakat yang tidak lagi menginginkan birokrasi panjang dan biaya tinggi. Tekanan sosial akibat ketimpangan, sehingga anggaran pemerintah diarahkan untuk program-program yang dirasa lebih langsung menyentuh masyarakat bawah, BLT, KIP kuliah, bantuan UMKM. Implikasi manajemen Tiban. Kampus tidak bisa menunggu sistem administratif rumit untuk menjalankan pengabdian atau pengajaran.
Maka dosen, mahasiswa, dan lembaga kampus harus siap membuat program-program langsung ke lapangan dengan proses pendek dan berdampak langsung. 4. Aspek budaya, perubahan nilai dan gaya kepemimpinan institusional. Secara budaya, efisiensi pemerintah merefleksikan perubahan nilai-nilai kepemimpinan dari gaya birokratis ke gaya entrepreneur, kreatif, dan efisien. Krisis kepercayaan terhadap sistem yang boros dan lamban, sehingga budaya kerja yang dihargai adalah lincah, adaptif, dan kolaboratif. Pengaruh budaya global, startup culture, digital culture, yang menuntut organisasi bersifat lean, minim pemborosan, dan berorientasi solusi. Implikasi manajemen Tiban. Budaya organisasi perguruan tinggi harus berani meninggalkan model administratif panjang, menjadi manajemen tangkas. Perubahan nilai budaya ini menjadi landasan penting penerapan manajemen Tiban sebagai budaya baru kerja akademik berbasis produktivitas dan efisiensi. Simpulan analisis. Kebijakan efisiensi pemerintah bukan sekadar langkah fiskal, tetapi fenomena multidimensional yang mencerminkan arah perubahan besar dalam tata kelola negara. Di sektor pendidikan tinggi, efeknya langsung terasa dalam bentuk pemangkasan, penyesuaian, dan desakan kinerja. Dalam situasi seperti ini, manajemen Tiban bukan hanya pilihan, tetapi keharusan strategis, agar perguruan tinggi tetap relevan, tangguh, dan mampu menjalankan Tridharma dengan baik dalam keterbatasan. Jika Anda setuju, bagian ini akan saya lanjutkan ke dalam format Word sebagai bagian dari lanjutan bab 10. Siap lanjut di format?